Pagi ini, tanah masih basah, jalanan pun belum ramai, tapi pasar udah mulai bergerak. Langkah-langkah yang cepat, gerobak kayu berderak, kios pun udah mulai dibuka. Begitulah hari dimulai di sini. Di era orang-orang bisa belanja dari kasur, tinggal klik aja tuh, terus nungguin kurir. Tapi ada loh yang masih bangun di jam 3 pagi demi satu ember bayam dan beberapa ikat kangkung. Pasar ini emang gak banyak berubah, tapi justru di situ nilainya. Di tempat yang hiruk pikuk tapi hangat ini, hidup dijalani dengan cara yang mungkin mulai dilupakan sama orang-orang. Cara tradisional, cara-cara konvensional yang tidak menghilangkan interaksi secara langsung. Perkenalkan, nama saya Aldi Peter. Saya pengen ada niatan membantu orang tua tuh gara-gara ngeliat sejarah apa sih kisah orang tua yang susah payah mencari duit dan lain-lain, dan saya ada niatan buat membantunya. Jauh sebelum matahari terbit, mereka sudah hadir. Di tengah aroma tanah dan juga basahnya lorong, hidup dimulai dengan satu ikat sayur. Tentunya dengan tangan yang sabar. Yang paling diingat itu saat ramainya pembeli yang membeli susah-susahan dan saya membantunya. Itu juga kalau misalnya saya sendirian tuh kecapean juga sih. Makanya saya ada niatan buat ngebantu orang tua jualan gitu, ngebantu. Begitulah. Melihat waktu yang ditimbang, jadi teringat bahwa kita juga turut menimbang waktu, tenaga, dan harapan. Hari yang paling berat itu hari yang pas waktu lagi face-nya pas waktu lagi sepi, nggak ada orang yang beli gitu. Pasar Induk Rau Serang, tempat belanja yang sekaligus menjadi ruang silaturahmi antar manusia. Di sini, halo Bu, sama seperti kemarin ya pesanannya, menjadi interaksi yang paling ditunggu-tunggu oleh para pedagang. Sayur itu kadang dibuang, ya kadang ada yang beli aja gitu. Walaupun udah layu. Iya, Kalau misalnya udah yang benar-benar gak bisa dipakai, berarti mau dibuang. itu rugi banget, gak pernah nggak rugi. Rugi sih ya gimana ya? Ya gitulah. Nah, tapi di tengah resiko-resiko rugi itu, apa sih hal yang bisa bikin abang sama ibu bertahan untuk tetap jualan sayur? Prinsip orang tua saya itu sangat keras saat waktu berjualan tuh asal harus mencari duit apa gimana buat mencukupi keluarga. Apalagi saya juga kan 5 bersaudara laki semua tuh, banyak banget pengeluaran. Mulai adik saya mau naik kelas apa gimana, sangat banyak. Makanya ya mau gak mau berulang-ulang tapi sih bersihnya berpikir cara membanyak gimana usahanya apa gimana gitunya. Tapi pernah nggak sih ngerasa ini pembelinya jadi lumayan menurun karena udah banyaknya pasar online? Ya begitu mah tergantung orangnya. Setelah menurun mah benar menurun, cuman kalau misalnya sebangko nggak ada di online jualnya soalnya. Tapi pernah nggak sih kepikiran jualan via WA atau Instagram gitu? Kalau jualan begitu saya udah pernah jual sepatu, jual hoodie apa gimana, sudah pernah. Tapi berarti lebih enak jual lapak langsung gini atau online? Lebih enakan jualan lapak. Kalau jualan online juga kan kita nyari barangnya juga lebih mahal, terusnya juga lebih capek nyarinya. Ini buka dari jam berapa dan tutup jam berapa? Ini buka misalnya buka jam 4-an sampai jam 5 sore kadang. Iya. 4 pagi ya sampai jam 5 sore. Ambil barangnya itu tergantung sih, teteh ada yang dari sono, ada yang dari luar. Jadi beli sendiri. Berarti ini nyediain apa aja jualannya? Karena apa sih, sebelum mama saya jualan lagi tuh saya udah nyediain cabai, sayur kayak brokoli, kol, semacam-macam. Pas udah masih mama saya jualan juga begitu. Sebelum mah ya paling cabai, cengek, apa semacam gitulah, tomat. Ada strategi khusus gak sih yang ngebedain kenapa orang-orang lebih pengen beli di ibunya abang daripada di lapak lainnya? Padahal kan sama aja gitu jualannya.
cepat aja Kalau- mau barangnya entah bagus atau gimana gitu. Orang lain mau beli Kalau gitu tuh. momen yang pembeli yang paling berkesan tuh pembeli yang kayak gimana sih? Ya begitu lah, nggak tahu. Mau beli kayak bapak-bapak sih menurut saya. Soalnya bapak-bapak kan nawar, langsung beli gitu. Lebih enak begitu aja sih. Coba dong ceritain suka dukanya kalau misalnya ada orang yang nawar, mungkin biasanya ibu-ibu gitu. Kadang lagi kalau lagi sepi ya, kadang ibu-ibu no nawarnya tuh di bawah modalnya, kadang sangat jauh dari modalnya. Berarti per barang ini bisa dibilang kan untungnya bukan yang gede banget gitu kan ya? Kalau misalnya begini nggak terlalu gede sih, cuman paling ngambil 5.000, 7.000, paling kecil 2.000. Berarti buat ngasilin pendapatan yang banyak lebih fokus ke seberapa banyak barang yang dijualin bukan? Bener. Bentar. Biasanya kapan kalau misalnya lapak tuh lagi rame banget dan kapan lapak lagi sepi banget? Kalau lagi ramai banget itu di hari weekend, itu di hari Sabtu Minggu ya. Itu pas waktu lagi anak sekolah libur tua, ibu-ibu pada ke pasar gitu, beli masak, kemana. Yang paling ramainya tuh pas waktu lebaran, kayak berhaji kayak apa gimana gitu. Ramai banget pembelinya. Kalau lagi sepi, Kalau lagi sepinya itu pas waktu hari Senin sampai Jumat. Kadang sepi, kadang ramai, kadang sepi banget. pernah nggak hari yang paling sepi banget gitu? Itu pas apa? Pernah pas waktu itu nggak ada satu pembeli yang beli. Ada sih, ada cuma sedikit. Kalau misalnya ada sisa sayurnya gitu, gimana dikelolaannya? Kelolanya paling kalau misalnya sayurnya bagus, apa gimana dibawa ke rumah dimasak lagi atau enggak ya dibuang. Kalau misalnya itu Kalau dibuang langsung ke ada tempatnya gitu di sini? ada tempat sampahnya. Tempat sampah soalnya. Ada nggak sih hal yang mau disampaikan ke ibu buat kalau nanti ibu nonton video ini gitu? Semangat aja buat semua saya. Iya, yang lebih terharu gitu. Saya sih ngomongnya dari hati nurani saya. Apa ya? Jangan sampai menyerah gitu aja. Kalau buat pesan buat anak-anak muda yang lagi pengen nyoba usaha sendiri juga gimana gitu? Kalau usaha sendiri itu sebenarnya mah gampang, modalnya yang susah. Enak aja sih kalau usaha sendiri mah, punya usaha sendiri apa gimana sendiri, nggak diatur sama orang lain. Dari Aldi Peter, kami belajar bahwa kerja keras itu perlu niat dan keteguhan.